Coba jujur ya, saya tanya nih, ibu ribuan kali ruku dan sujud, paham nggak yang dibaca dalam ruku? Ngerti nggak ada yang dibaca dalam sujud? Nah, itu yang menjadikan ketika sholat, setan itu begitu leluasa menggoda. Ini dari Nabi ya, kisi-kisinya nih. Ada di Abu Daud. Ada setan khusus, catat nih, setan khusus yang tugasnya menggoda orang sholat. Tadi kan kita sepakat kurikulum fikih kuburan ya. Tambahan satu lagi nanti kita belajar insya Allah fikih setan. Nah, belum pernah ada kan? Malaikat ada 10, setan jenisnya ada 9 yang pokok. Perhatikan, kalau tidak tahu setannya, kita tidak tahu di mana jebakannya. Karena selama ini ternyata yang menjebak bukan hanya Batman, tapi setan. Okay? Nah, ada setan khusus menggoda orang sholat. Tahu namanya siapa? Namanya Khanzab. Tugasnya dimulai kapan? Saat kita mulai bertakbir. Jadi gini kondisinya nih. Sebelum takbir, Nabi yang mengatakan nih, riwayatnya sebelum takbir itu kita bisa fokus, siap-siap. Tapi begitu tangan diangkat dan lisan mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu, maka Nabi mengatakan setan mulai bertugas. Uzkur kada, uzkur kada. Dia akan menampilkan kepada kita semua apa yang bisa diingat. Hatta la yash'ural musalli kama raka'atan yusalli, sehingga orang salat itu enggak fokus salatnya, bahkan dia bisa mengingat apa yang tidak ingin dia ingat, dan ada orang salat bahkan yang lupa berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Pernah terjadi? Allahu Akbar. Aduh, tadi terlupa ya, status belum diupdate ya yang Instagram. Ya Allah, tadi nyimpan sendal di mana? Jemuran belum diangkat. Itu semua. Baru takbir. Apa yang mencegah kita supaya bisa mengatasi godaan tadi? Salah satunya, perhatikan, lisan berkata, pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Saya ulangi, lisan berkata, iqrarum bil lisan, pikiran menerjemahkan, tarjamatul aqli, hati meresapi, tasdiqum bil qalbi. Idealnya begini, Bu. Allahu Akbar. Tangan diangkat, buang urusan dunia ke belakang. Dunia jangan dibawa-bawa. Lisan mengucapkan, kenapa dunia jangan dibawa? Apapun statusnya, punya kedudukan, punya harta, punya ilmu, sudah. Sekarang saat sholat kamu hamba yang mungkin wafat dalam sholatmu itu. Buang semua dunia ke belakang. Katakan, hanya Allah yang paling agung. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini begitu diucapkan Allahu Akbar, terjemahkan di pikiran kita supaya setan tidak sibuk mengganggu pikiran kita. Ya Allah, Engkau yang maha agung. Lalu resapi dengan hati, katakan dalam hati, ya Allah, aku taubat selama ini, bahkan sebelum sholat mungkin merasa yang paling hebat, merasa yang paling agung, merasa yang paling besar, yang paling hebat dibandingkan dengan suami, yang paling agung dibandingkan dengan teman, yang paling perkasa dibandingkan dengan tetangga. Aku taubat ya Allah. Itulah sebabnya ketika mengatakan Allahu Akbar, selanjutnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Perhatikan, ya Allah, aku mengakui dalam salat pun ini aku masih banyak dosanya, masih banyak salah. Itu baru takbir. Lalu digambarkanlah kemudian apa yang kita bawa itu dan berharap rahmat Allah. Karena panggilan sebelum sholat itu panggilannya begini, wa annahum ilaihi raji'un. Hai orang yang sholat, Al-Baqarah ayat 46, Al-Baqarah ayat 46. Hai orang yang sholat, kalau pengen khusyuk, rasakan mungkin ini panggilan terakhir dalam sholatmu, mungkin dalam sujudmu engkau wafat. Itu kata Allah. Makanya imam di Kalimantan yang imamin subuh kemarin sungguh beruntung. Begitu sujud meninggal.